Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Marcelia, NIM 19230032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul sebuah studi tentang pelaporan sumber daya manusia di Inggris Raya. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada kajian teori. Dapat dikatakan bahwa salah satu peran mendasar seorang akuntan adalah untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan aset perusahaan. Tetapi dalam lingkungan yang semakin kompleks dan bergejolak, banyak organisasi tidak mengetahui nilai aset mereka yang paling berharga, human capital atau HASI. Nilai pasar organisasi terkemuka selama beberapa dekade telah jauh lebih tinggi daripada nilai aset fisik mereka, dan ini telah menyebabkan panggilan untuk HASI bersama dengan item tidak berwujud lainnya untuk dimasukkan dalam neraca untuk memberikan kesan yang lebih akurat tentang nilai organisasi. HASI adalah bagian dari modal intelektual atau IC dan mencakup stok atribut yang diberikan karyawan, seperti keterampilan, pengetahuan, pengalaman, komitmen, dan kepemimpinan sebagai imbalan atas upah dan gaji. Mengingat hal di atas, pada tataran strategis, jelaslah bahwa pemahaman dan pemanfaatan SDM secara efektif mencakup fokus pada atribut-atribut tersebut di atas yang sebelumnya disebut sebagai sumber daya manusia. Pada akhirnya, menemukan cara yang efektif untuk mencatat dan melaporkan masalah IC akan membantu perusahaan mengidentifikasi sumber nilai penting, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk mengelola IC mereka dengan lebih efektif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu kasus yang terkait. Baru-baru ini ada upaya untuk meningkatkan pelaporan sumber daya manusia atau IC di Inggris Raya atau UK melalui pengenalan undang-undang pemerintah dan inisiatif lainnya. Dari perspektif penghitungan akuntansi, di mana kebutuhan akan metrik yang tepat adalah penting, pengukuran IC telah terbukti menantang, dan beberapa berpendapat bahwa kurangnya standar akuntansi yang diterima secara internasional untuk pengungkapan IC telah merusak kredibilitas laporan akuntansi perusahaan. Kesenjangan dalam pelaporan ini pada akhirnya akan menyebabkan masalah kekurangan dana bagi perusahaan yang memiliki pengetahuan intensif dan pada saat yang sama. Oleh karena itu, masalah pelaporan SDM tidak hanya menjadi isu utama bagi organisasi dan pemegang saham, tetapi juga bagi calon investor dan karyawan saat ini dan potensial. Selanjutnya, objek penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan Financial Times Stock Exchange atau FTSE sebelum dan sesudah amandemen di atas Company Act tahun 2006. Penelitian ini juga mengidentifikasi yang terbaik praktik dalam pelaporan IC di antara perusahaan yang dianalisis. Teknik analisis data. Yang pertama, penelitian ini melibatkan pemilihan laporan tahunan perusahaan FTSE 100 sebagai fokus penelitian. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan FTSE 100 per Desember tahun 2015, khususnya segera sebelum diamandemen tahun 2013 terhadap UK Company Act tahun 2006 yang diproduksi setelah amandemen. Yang ketiga, ini dapat berupa laporan yang dihasilkan pada tahun 2012 atau 2013 dan 2014 atau 2015, tergantung di mana masing-masing akhir tahun perusahaan jatuh. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Temuan yang disajikan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan FTSE 100 Inggris telah meningkatkan pelaporan IC mereka dan melakukan lebih besar dari sekedar memenuhi kewajiban hukum mereka dalam hal ini. Oleh karena itu, jelas bahwa inisiatif baru-baru ini untuk mempromosikan IC pelaporan di Inggris memiliki dampak positif, karena perusahaan tampaknya telah dipengaruhi oleh panduan FRC tahun 2014 dan berbagai kode tata kelola perusahaan. Temuan di sini juga konsisten dengan beberapa dari studi pelaporan IC di negara lain. Perusahaan dalam hal ini studi dilaporkan kuat di bidang pelatihan karyawan, kesehatan dan keselamatan, pengembangan karir dan kepemimpinan karyawan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mengapa perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda di bidang ini. Akibatnya, analisis studi kasus mendalam dari perusahaan FTSE 100 yang kuat dan lemah dalam pelaporan IC harus dilakukan untuk mengidentifikasi enabler dan hambatan untuk pelaporan IC yang efektif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.